Jadi total kalau mau dirangkum itu ada 3,5 tahun preklinik, ada 2 tahun koas, lalu ada UKM PPD, lalu 1 tahun lagi internship. Halo, nama aku Nadine. Aku mahasiswa kedokteran semester 6 di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Memang dari kecil cukup tertarik dengan dunia kedokteran. Tahu kan kalau anak-anak itu bisa ditanya, kalau udah besar mau jadi apa gitu. Nah dari kecil tuh aku cukup konsisten jawab selalu mau jadi dokter gitu. Dan ketika masuk SMA mulai lebih mikirin dengan serius sebenarnya nanti ini mau kemana sih, dan nanti mau masuk jurusan apa, kuliah dan sebagainya. Itu aku ya cukup mantap ambil kedokteran karena aku melihat sendiri gimana pekerjaan sebagai seorang dokter itu adalah pekerjaan yang materinya aku suka, materi tentang tubuh manusia, tentang penyakit, tentang cara terapi atau pengobatan, itu aku sangat suka. Dan bagaimana pekerjaan sebagai seorang dokter itu kita berhubungan dengan manusia gitu, setiap hari ketemu orang dan dengarkan cerita mereka, cerita maksudnya kayak keluhan, sakit apa, dan bagaimana kita bisa berinteraksi dengan mereka, misalnya ya semoga sampai sembuh gitu kan. Itu sesuatu yang menurut aku sangat menarik. Jadi aku tertarik dengan materinya dan aku tertarik dengan pekerjaannya gitu. Mungkin pertama-tama aku bisa jelasin dulu terkait gimana sih sistem kuliah kedokteran di Indonesia. Di Indonesia sendiri kuliah kedokteran itu dibagi 2 fase. Yang pertama itu fase preklinik dan yang kedua itu fase klinis. Fase klinis ini sering juga kita kenal dengan sebutan koas atau kalau di universitasku itu disebutnya DM atau dokter muda. Nah, pertama-tama kita mungkin bisa bahas dari fase preklinik dulu. Fase preklinik itu total durasinya sekitar 3,5 tahun atau 7 semester. Dan sistemnya itu perkuliahan seperti kuliah pada umumnya, kuliah di kelas, tatap muka dan dosennya memberikan materi gitu. Ada juga yang disebut sebagai OSCE atau keterampilan medik, dimana kita belajar praktek caranya, misalnya pasang infus, cara suntik, cara tensi darah dan sebagainya gitu. Nah ini semua dipelajari di fase preklinik. Tadi kayak yang aku udah bilang, fase preklinik itu totalnya 3,5 tahun atau 7 semester. Nah setelah fase preklinik ini, umumnya di akhir itu kita semua diminta untuk membuat sebuah laporan penelitian atau skripsi. Nah kalau sudah selesai 3,5 tahun ini, kita akan mendapatkan gelar sarjana atau sarjana kedokteran spesifiknya. Nah nanti setelah 3,5 tahun ini, kita akan masuk ke dalam fase yang disebut fase klinis atau koas. Koas ini totalnya 2 tahun atau 4 semester. Nah di fase koas ini kita akan belajar di bawah bimbingan dokter-dokter konsulen dan kita berhadapan langsung dengan pasien. Jadi sistemnya itu ya learning by doing gitu, karena kita sudah dapat teorinya di fase preklinik. Lalu di fase klinis ini ya kita merawat pasien, jaga malam, nanti buat laporan terkait pasien yang masuk pada hari itu dan sebagainya gitu. Jadi intinya fase-fase koas ini itu adalah fase-fase belajar dengan praktek. Nanti setelah 3,5 tahun ditambah 2 tahun fase koas, totalnya 5,5 tahun, seseorang itu akan dilantik sebagai dokter, tapi harus melewati sebuah ujian nasional yang namanya UKM PPD. Ujian nasional ini itu setara di seluruh Indonesia dan semua calon dokter harus melewati dan harus bisa lulus dulu. Ujian UKM PPD ini itu ada teorinya dan ada prakteknya atau OSCE-nya. Kalau sudah lulus UKM PPD, seseorang itu baru bisa mengambil sumpah dokter dan disebut sebagai dokter. Tapi kalau sudah seperti itu pun masih ada satu kewajiban lagi, yaitu sebutannya internship. Internship itu adalah syarat untuk seorang dokter yang baru selesai sumpah dokter itu boleh dapat surat izin praktek. Jadi total kalau mau dirangkum itu ada 3,5 tahun preklinik, ada 2 tahun koas, lalu ada UKM PPD. Kalau kalian lulus dengan one shot yaitu akan lumayan cepat. Lalu 1 tahun lagi internship. Internship itu kerja di wahana yang dibuka pemerintah, entah itu di puskesmas, di RSUD, dan sebagainya. Dan itu kita kerja di bawah pemerintah, jadi nanti dapat gaji gitu. Sistemnya kerja, bukan belajar lagi. Kayak gitu. Yang pertama itu aku mau sebut lagi bahwa ini sangat berbeda dengan bagaimana kita belajar di SMA. Kalau di SMA itu
mungkin satu materi bisa dibahas 2-3 kali pertemuan, tapi di kuliah itu enggak, bahkan satu hari itu bisa 4 pertemuan yang membahas yang 4 topik berbeda gitu. Dan nanti kalian perlu banyak self-study, perlu banyak, ya nggak cuma baca PPT atau dengarkan kuliah dari dosen saja, tapi kita juga perlu cari dari sumber lain, misalnya dari textbook, dari jurnal, dari video-video di YouTube. Sekarang kan dengan adanya internet itu sumber sudah sangat melimpah sekali gitu, dan kita perlu kemauan sendiri untuk mau belajar dan mau menggali lebih dalam terkait topik-topik yang dibahas di kuliah gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini menurutku cukup penting karena seperti yang kita tahu di Indonesia, jurusan kedokteran itu adalah salah satu jurusan yang paling favorit. Itu passing grade-nya biasanya paling tinggi gitu kan. Dengan melihat itu aja kita sudah tahu bahwa orang-orang yang masuk ke fakultas kedokteran ini adalah orang-orang yang top di sekolahnya. Jadi mungkin kalau kalian dulu peringkat 3 besar di sekolah kalian, ya orang-orang seperti inilah yang nantinya berkumpul di fakultas kedokteran. Jadi jangan kaget kalau nanti satu angkatan, satu kelas kalian itu isi orang-orang pintar, orang-orang ambisius, dan orang-orang dengan kemauan belajar yang sangat tinggi. Selanjutnya mungkin agak sulit menemukan work-life balance karena sebagai mahasiswa kedokteran kita tuh tetap mahasiswa yang ada kesempatan untuk aktif berorganisasi, lalu perlu berteman, lalu ya melakukan hal lainnya di luar kegiatan kuliah gitu. Menurutku itu yang nomor 1 ketekunan, karena kayak kalian mau sepintar apapun kalau nggak tekun itu ya udah gitu, nggak bakal bisa jago-jago banget gitu. Lalu yang kedua itu kalian mesti ngerti kemampuan diri, ngerti cara belajar, ngerti ya sadar diri kalau misalnya memang aku tuh kemampuan belajarnya nggak secepat nangkap teman-temanku yang lain, ya udah gitu. Kalau gitu belajar lebih keras untuk bisa kejar yang lain gitu. Lalu ya membantu juga kalau kalian bisa punya daya hafal yang kuat. Tapi sekali lagi yang paling penting itu kalian tekun belajar. Itu tuh yang paling penting gitu. Kuliah kedokteran kebanyakan di Indonesia itu sekarang sistemnya bukan semesteran. Jadi kalau kita di SMA atau di jurusan-jurusan lain itu kan sistemnya 6 bulan itu disebut 1 semester. Lalu nanti di tengah-tengahnya sekitar 3 bulan sekitar 3 bulan pertama itu ada yang disebut UTS, lalu di akhir semester ada yang disebut sebagai UAS. Nah, kalau kedokteran itu pada umumnya nggak seperti itu. Kita pakai sistem blok. Jadi 1 semester 6 bulan itu dibagi jadi beberapa blok sebutannya, dan satu blok itu yang mereka mempelajari satu sistem organ tertentu atau topik pelajaran tertentu. Misalnya mempelajari sistem pencernaan. Nah, sistem pencernaan itu dipelajari dari berbagai sudut pandang gitu, dan di akhir setiap blok itu ada ujiannya sendiri. Jadi biasanya kalau di universitasku itu setiap blok itu umumnya 1 sampai 1,5 bulan, dan di akhir itu ada ujian sendiri. Jadi satu semester itu dibagi jadi semester-semester pendek yang disebut blok gitu. Itu sistemnya. Dan sistem blok ini mengharuskan kita belajar begitu banyak informasi di dalam waktu yang sangat singkat. Jadi itu salah satu struggle yang paling sulit menurutku dalam masuk kuliah kedokteran. Ada beberapa mata pelajaran dasar seperti anatomi, histologi, fisiologi, biokimia, farmakologi, terus mikrobiologi, parasitologi. Lalu hal-hal dasar seperti itu nantinya akan digunakan untuk melihat masing-masing sistem organ. Misalnya sistem pencernaan, sistem sirkulasi darah, sistem kardiovaskuler, lalu sistem pernafasan, sistem saraf, sistem indera, dan sebagainya gitu. Jadi masing-masing sistem ini bisa dilihat dari sekian banyak ilmu-ilmu dasar gitu. Yang paling susah menurutku adalah, buat aku pribadi, adalah biokimia dan farmakologi. Keduanya sebenarnya cukup terkait karena kalian butuh mengerti biokimia untuk bisa memahami farmakologi, karena dua-duanya bekerjanya kan di aspek molekuler gitu kan, kayak antara reseptor dengan molekul-molekul yang dilepaskan oleh obat gitu. Tapi menurutku itu paling susah. Walaupun demikian kayak harus bisa, karena untuk nanti ngeresepin obat kepada pasien, kalian kan harus paham cara kerja obatnya ini gimana, efek sampingnya apa, dan sebagainya gitu.
biasanya tuh tugas yang diberikan kepada kita itu kita lebih ke arah diskusi kasus. Misalnya dikasih soal cerita gitu, kayak seorang laki-laki 35 tahun datang ke rumah sakit dengan keluhan berdebar-debar. Lalu ada dosen yang menjadi fasilitator dan kita bisa bertanya kepada dosen, misalnya, dok, ini tinggi badannya berapa, berat badannya berapa, lalu merokok atau enggak, tekanan darahnya berapa, kita bisa tanya. Dan dari informasi-informasi yang diberikan oleh dosen ini kita bisa tahu, kita perlu analisis gitu, kira-kira pasien ini sakitnya apa sih. Jadi kayak main dokter-dokteran, seperti main tebak-tebakan penyakit, tapi ya ini nantinya akan memperlengkapi kita untuk menjadi dokter yang beneran bisa melakukan itu kepada pasien gitu. Dan dari sini nanti kita akan membuat laporan. Jadi kira-kira tugasnya itu semacam itu gitu loh. Nggak ada tugas banyak-banyak seperti di fakultas-fakultas lainnya gitu. Pertama-tama kalian perlu cari tahu kalian itu mau masuknya di universitas negeri atau universitas swasta. Ada banyak faktor yang mempengaruhi hal ini. Utamanya adalah faktor finansial, karena seperti yang kita tahu pasti kuliah di swasta itu jauh lebih mahal, apalagi jurusan kedokteran, ya kan? Kalian bisa cari-cari sendiri kira-kira biaya kuliahnya itu berapa. Setauku mereka itu memperlihatkan kok di websitenya kira-kira uang kuliah per semesternya itu berapa gitu. Itu kalian bisa cari terlebih dahulu. Nah, untuk kalian yang mau masuk ke perguruan tinggi negeri, menurutku ini ada beberapa hal yang perlu dicari tahu. Yang pertama, universitas kalian itu fakultas kedokteran peringkat keberapa di Indonesia. Ini cukup menggambarkan secara keseluruhan itu seperti apa. Yang kedua, yang menurutku sangat amat penting sekali untuk dicari tahu adalah rumah sakit pendidikan di tempat kalian itu rumah sakit apa, dan mereka itu kebanyakan menangani apa. Lalu ada departemen spesialistik apa yang hanya ada di tempat tersebut dan gak ada di tempat lain. Itu perlu dicari tahu. Jadi ciri khas rumah sakit tersebut. Nah, kalian juga perlu cari tahu rumah sakit tersebut itu adalah rumah sakit tipe apa. Karena di Indonesia itu kan berjenjang kan, jenjang rujukan BPJS-nya. Ini kalian bisa cari tahu sendiri kira-kira rumah sakitnya itu tipe apa. Ada rumah sakit pendidikan yang tipe A. Contohnya misalnya ada di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo di Jakarta. Itu rumah sakit pendidikannya untuk Fakultas Kedokteran UI. Lalu RS pendidikan tempat aku kuliah di Surabaya itu RSUD Dr. Sutomo, itu juga rumah sakit tipe A. Maksudnya rumah sakit tipe A itu apa? Rumah sakit tipe A itu adalah pusat rujukan terakhir, yang berarti penyakit-penyakit yang tidak bisa ditangani di rumah sakit yang lebih rendah, tingkat B, tingkat C, atau vaskes tingkat primer, itu semuanya dirujuk ke rumah sakit tipe A, yang berarti kasus-kasus yang berada di sana itu kasus-kasus yang mungkin unik, mungkin sulit, dan mungkin tidak bisa ditangani di tempat-tempat lainnya gitu. Jadi dengan melihat rumah sakit pendidikan ini, kalian bisa tahu nanti kira-kira kasus-kasus seperti apa yang bisa kalian dapatkan di pendidikan koas gitu. Karena kan seperti yang aku udah sebutkan sebelumnya, fase pendidikan kedokteran itu dibagi jadi dua, yang fase prekliniknya dan fase klinis. Dan rumah sakit pendidikan ini sangat penting untuk fase klinisnya. Kalian juga perlu cari tahu apakah ada yang unik ya dari tempatnya kalian gitu. Misalnya kalau di Universitas Airlangga itu satu-satunya universitas di Indonesia yang punya program spesialis andrologi. Buat yang mau tahu itu apa, bisa cari sendiri ya. Nah, karena andrologi cuma ada satu-satunya di Indonesia, di Universitas Airlangga, berarti kalau memang kalian tertarik ke arah sana, ya mulai ngincarlah di Unair gitu. Atau kalau misalnya di Brawijaya, Universitas Brawijaya itu satu-satunya yang punya program spesialisasi kedokteran emergency atau emergency medicine gitu. Jadi pastinya untuk pendidikan S1 pun mereka ada lebih menekankan ke arah emergency medicine dibanding universitas-universitas lainnya gitu. Nah, untuk hal-hal seperti ini itu informasinya tersedia sangat banyak dan kalian bisa cari di internet. Yang penting kalian niat nyarinya. Nah, lalu yang menurutku penting juga, terutama ini untuk kalian yang mau masuk ke PTN, itu cari kira-kira selama ini passing grade UTBK-nya, atau mungkin kalau kalian mau SNMPTN, cari kira-kira ada nggak kakak kelas yang pernah diterima di fakultas kedokteran tersebut. Lalu lihat kira-kira yang diterima persentasenya berapa persen gitu. Kalau untuk kalian yang mau masuk dengan jalur SBMPTN, cari passing grade-nya kira-kira berapa dan ukur kemampuan diri kalian sendiri. Kira-kira memungkinkan nggak ya dengan nilaiku selama TO itu kira-kira seperti ini.
lalu passing grade-nya itu segini gitu. Kalau misalnya nggak memungkinkan, ya coba cari pilihan yang lebih realistis. Pastikan kalian itu betul-betul memang mau jadi dokter, atau ya mau jadi dokter gitu, karena kuliahnya ini sangat lama, lalu kalian akan membuang sangat banyak tenaga, waktu, energi, emosi, dan mental untuk bisa menyelesaikan kuliah selama 5,5 tahun ditambah 1 tahun internship ini. Jadi pastikan kalian tuh bener-bener mau, karena nanti di tengah jalan itu pasti ada titik-titik yang sangat melelahkan, titik-titik capek, dan di saat-saat seperti itulah kalian perlu ingat, remember why you started gitu. Kenapa kalian mulai, kenapa kalian mau jadi dokter gitu. Itu sangat penting untuk punya why-nya itu, karena kalau kalian nggak punya itu, ujung-ujungnya kalian hanya akan buang-buang waktu gitu. Apalagi kalau misalnya keluar di tengah jalan, itu sangat sayang sih gitu.